Setelah di laga kontra Myanmar, sebenarnya kita cukup ragu dengan permainan timnas. Di laga kedua, saat bermain menghadapi Laos, kami pikir kita benar-benar punya masalah besar kali ini. Level permainan kita jauh dari kata bagus, teman-teman. Passing salah, sistem permainan di lini tengah juga tak berjalan. Dan pada akhirnya, timnas hanya bisa mengandalkan lemparan ke dalam dari Arhan. Sebaliknya, lini belakang juga nggak kalah buruk saat berkali-kali ditembus oleh para pemain timnas Laos. Kondisi ini pun membuat orang bertanya-tanya, tanpa pemain keturunan, seperti inikah level kita? Atau seperti apa? Mari kita ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Keputusan Coach Shin Tae-yong untuk memilih menggunakan para pemain timnas Under-22 sebenarnya dapat dikatakan sebagai keputusan yang brilian. Apalagi jika mengingat di kompetisi ini, timnas tak memiliki target juara. Coach Shin dan PSSI hanya memberikan target untuk lolos ke partai final. Tapi sayang, harapan untuk melihat para pemain muda bisa bersaing di AFF sepertinya masih jauh dari angan. Terkhusus ketika kita melihat dua laga yang telah dimainkan timnas sejauh ini. Timnas tak bermain baik saat menghadapi Myanmar meski menang. Dan semalam, menghadapi Laos, pasukan Coach Shin benar-benar tampil buruk. Berbicara soal laga kontra Laos, meski kita menggunakan para pemain muda, kami pikir kita nggak boleh beralasan. Karena perlu dicatat juga, bahwa sebenarnya Laos ini juga sama loh. Mereka didominasi pemain Under-22, di mana 15 dari 26 pemain yang mereka bawa di ajang ini masih berusia di bawah 22 tahun. Sekarang masuk ke pertandingan. Jadi ini adalah formasi yang digunakan Coach Shin Tae-yong, 3-5-2. Di mana dengan formasi ini, Coach Shin menempatkan 3 gelandang dengan 3 center back dan juga 2 penyerang. Tentu saja dengan formasi ini, timnas berharap bisa bermain menyerang dan meraih kemenangan. Tapi sayang, alih-alih bisa mendominasi permainan, lini tengah kita justru bermain buruk. Tak ada koordinasi yang jelas antara Arkan, Hanan Raidan, dan Marcelino, di mana Marcheng seolah menggendong area tengah timnas Indonesia. Di sisi lain, banyak sekali passing-passing salah yang nanggung, dan itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Laos dengan melakukan counter attack cepat. 3 gol Laos di laga itu sendiri dapat dikatakan murni dimulai dari counter yang bermula dari kesalahan para pemain timnas sendiri. Sedangkan tim Garuda mampu mencetak 3 gol melalui skema bola mati dan lemparan ke dalam. Yang kami pikir jadi satu-satunya strategi timnas di laga tadi. Kalau kata netizen, gameplay di laga tadi adalah Laos counter attack, Indonesia lempar lembing. Kembali bicara soal jalannya pertandingan, kami akan katakan ada banyak sekali PR yang dimiliki Coach Shin dengan skuad yang ia miliki di timnas AFF saat ini. Pertama, sektor pertahanan. Memang sih Kadek Arel dan Ferrari layak mendapatkan kredit dengan gol-gol yang mereka cetak di laga ini. Tapi soal bertahan, para pemain timnas kita masih memiliki banyak masalah, mulai dari koordinasi hingga kemampuan untuk berduel one-on-one. Di laga tadi, para pemain bertahan kita cukup kesulitan menghentikan kecepatan dari pemain Laos. Bahkan Kadek Arel dalam 2 kesempatan one-on-one gagal menutup shooting dari pemain timnas Laos. Hal yang menggambarkan jika di sektor ini kita benar-benar butuh improve. Tak mengherankan juga jika dulu saat membutuhkan pemain keturunan, nama-nama pemain yang dari Coach Shin adalah pemain di sektor lini belakang, seperti Jordi Amat hingga masuknya sosok Kevin Dix saat ini.
Masalah kedua adalah koordinasi lini tengah. Di sektor ini, STY benar-benar pusing kami pikir. Pasalnya, sudah dicoba beberapa pemain, tapi tetap gagal. Marcelino sebenarnya main cukup bagus. Dapat dikatakan di laga ini, sepertinya hanya Marcelino saja pemain yang punya inisiatif. Dia turun jemput bola, memulai permainan. Tapi sayang, kalau boleh jujur, rekan tandemnya masih jauh secara kualitas. Arkan Fikri dan juga Hanan seringkali salah passing, hingga salah dalam mengisi posisinya. Kadang malah nunggu di depan. Sialnya saat Arkan dan Hanan telah diganti di babak kedua, Zanadin yang jadi penggantinya juga nggak bermain bagus. Ini membuat Lino tampak frustasi di laga tersebut, di mana puncaknya ia mendapatkan kartu kuning keduanya dan harus mandi lebih cepat di laga tadi. Jelas, kartu merah yang ia dapatkan salah, tapi kami juga sadar betapa frustasinya Marcelino di laga kali ini. Saat lini tengah tim Garuda tak berjalan dengan baik, yang membuat timnas hanya bisa mengandalkan serangan-serangan lewat lemparan ke dalam dari Arhan. Melihat performa timnas Indonesia di laga tadi sendiri, berbagai kritik pun disampaikan para penggemar timnas di media sosial. Secara umum, mereka sangat frustasi. Mereka terkejut dengan kualitas kita. Gimana bisa menghadapi tim sekelas Laos yang dibantai Vietnam, kita kebobolan 3 gol. Dan hanya mampu mencetak gol lewat sepak bola mati tanpa skema permainan open play. Ini jelas PR besar untuk Coach Shin. Sekarang paham kan kenapa Bapak ini nggak mau nonton Liga 1? Tulis akun Fakta Bola Garuda. Sebuah satir untuk passing buruk dari para pemain timnas Indonesia yang berasal dari tim-tim Liga 1. Midfieldernya di klub nggak latihan passing ya? Kalau gini terus gameplaynya, jadi cemilan King Nguyen doang. Welcome to real Indonesian player. Hasil imbang 3-3 Indonesia kontra Laos pun memicu sorotan dari media asing juga di ASEAN. The Tao, media yang berbasis di Vietnam, menulis sebuah artikel dengan headline Laos membuat gempa di Indonesia. Sementara itu, media Malaysia Palatau Bola membuat postingan yang membandingkan kemenangan Malaysia atas Laos berbanding hasil imbang Indonesia kontra Laos. Sedangkan dari Thailand, netizen di sana menilai bahwa Laos telah berkembang dengan luar biasa, yang membuat AFF menurut mereka menjadi menarik karena tim-tim besar bisa mendapatkan kejutan. Di laga itu sendiri, sosok Bung Towel terlihat sempat menyaksikan laga Indonesia di tribun VIP bersama Pak Erick Thohir. Namanya pun viral usai timnas kalah, karena tentu saja Bung Towel bakal punya banyak bahan kan? Ya, balik lagi ke hasil pertandingan. Dengan hasil ini sendiri, timnas Indonesia mungkin masih memuncaki klasemen di grup B. Dengan 4 poin hasil dari 1 kali menang dan 1 kali imbang. Tapi perlu dicatat bahwa Vietnam baru bermain 1 pertandingan. Peluang kita untuk lolos babak selanjutnya tentu masih terbuka. Tapi tentu, Coach Shin harus memutar otak lagi. Apalagi, Marcelino nggak akan bisa bermain di laga kontra Vietnam. Yap, jadi begitu teman-teman. Kritikan-kritikan yang kami pikir layak untuk diberikan. Kita fair aja ya, kalau bagus kita puji, kalau memang ada kekurangan ya kita kritik. Dan di laga kontra Laos, kita memang jauh dari kata bagus. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.